Tuhan, salah satu bukti kasih-Mu untuk kami adalah Engkau terus memberikan kami ruang untuk menyembah-Mu. Engkau terus memberikan kami ruang pengampunan. Engkau terus memberikan kami ruang untuk mendengar firman-Mu. Engkau terus memberikan kami ruang untuk bertumbuh. Dan pada hari ini ketika pujian yang mengantar kami ke hadapan-Mu menyatakan kedalaman hati kami, itu kami ingin mengenal-Mu. Pada hari ini Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami, Roh Kudus yang bersemayam di dalam setiap kami, boleh sungguh menyelidiki hati kami. Kami mengundang Engkau pada pagi hari ini untuk berbicara. Buka telinga kami, buka hati kami, biarlah kami memandang wajah-Mu. Bantu setiap kami yang terbatas, termasuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur ya, minggu demi minggu boleh beribadah. Dan ketika kita hari ini akan berbicara tentang satu tema, tentang stewardship of grace, tentang penatalayan. Kita bersyukur karena minggu demi minggu kita bukan hanya melayani, tetapi pelayanan itu juga berbicara sebetulnya kita dilayani. Terima kasih untuk teman-teman yang melayani hari ini, yang sudah memberkati kita. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari surat 2 Korintus, pasal yang ke-8. Kita akan membaca 2 Korintus, pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagian yang cukup panjang ini secara perlahan-lahan. Bapak Ibu, saudara-saudari boleh menyimak secara perlahan-lahan di Alkitab masing-masing. Judul dari perikop ini adalah pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, yaitu secara materi, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Bukan cuma dalam iman, tetapi dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, supaya sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada sekali lagi keseimbangan.
Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara, Paulus menulis bagian ini ke jemaat di Korintus. Saudara, surat Korintus adalah salah satu surat yang ditulis Paulus yang mungkin paling sering kita baca. Karena ada bagian-bagian yang menarik, yang mungkin masih relevan dan sangat kontekstual dengan pengalaman kita sebagai jemaat dimanapun kita berada. Saudara, ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, kita harus memahami beberapa hal sebelum kita masuk ke dalam ayat yang kita baca tadi. Saudara, secara sekilas saya akan jelaskan. Saudara, kota Korintus itu adalah kota yang growing. Jadi jemaat di Korintus itu sebetulnya punya history yang kurang baik. Dulunya mereka itu adalah mantan-mantan budak di bawah pemerintahan Romawi yang kemudian mendapatkan kebebasan. Jadi mereka merantau dan kemudian mereka menetap di kota Korintus. Lalu sebagian dari demografik orang-orang yang ada di sana itu adalah veteran perang. Jadi mantan prajurit Romawi atau perwira-perwira Romawi yang udah pensiun, gak punya tempat untuk menetap, kemudian mereka memilih untuk tinggal di kota Korintus. Dan rupanya kota Korintus itu dengan sangat cepat menjadi kota yang growing. Dari polis jadi metropolis. Kenapa? Karena letaknya. Jadi kota Korintus itu terletak di antara dua pelabuhan, sehingga banyak orang dari seluruh penjuru negara itu berlalu lalang. Nah, untuk menjaga keberlangsungan kota ini supaya jadi kota yang hidup, jadi kota yang alive, kira-kira harus ngapain? Saudara, didirikanlah penginapan-penginapan, didirikanlah tempat perdagangan, didirikanlah kuil-kuil untuk menyembah dewa-dewi tertentu. Didirikanlah stadium-stadium tertentu untuk orang-orang itu bisa melihat pentas-pentas. Dalam budaya Greko-Romawi, untuk orang-orang pada waktu itu, yang paling penting itu bukan kekayaan. Jadi status sosial dan pengakuan sosial itu lebih penting daripada harta. Sehingga sekalipun misalnya, ada orang-orang tertentu, ada golongan-golongan tertentu yang cukup berada karena pekerjaan mereka. Tapi di satu sisi karena mereka ini adalah mantan-mantan budak. Saudara, mereka minder. Dan untuk mengatasi rasa minder tersebut, apa yang mereka lakukan? Seringkali mereka berlomba-lomba. Sehingga yang ada di sana adalah culture yang namanya social comparison, social competition. Saudara, makanya kita kenal Paulus itu pernah bilang, kamu jangan sebut golongan Paulus dan golongan Apolos. Semuanya sama di dalam Kristus. Kenapa Paulus bisa ngomong seperti itu? Karena ternyata setelah Paulus datang ke Korintus, dia bekerja sebagai seorang pembuat tenda, dia mengalami banyak penolakan. Jadi buat tenda itu adalah pekerjaan yang gak bergengsi. Kalau kamu keliling sebagai seorang pengajar, itu adalah pekerjaan yang bergengsi. Karena kamu menunjukkan retorika kamu pintar berbicara, kelompok-kelompok tertentu akan seneng sama kamu. Tapi kalau at the same time kamu sambil kerja tangan, itu adalah sesuatu yang gak dipandang pada waktu itu. Sehingga kita melihat di dalam surat 1 Korintus misalnya, Paulus itu suka menegur jemaat-jemaat di Korintus. Kenapa? Karena mereka kerjaannya membanding-bandingkan. Karunia rohani mana yang paling besar? Bisa bahasa roh, bisa melakukan mujizat, bisa melayani, bisa memimpin. Karunia rohani mana yang paling diterima? Saudara, sehingga waktu itu budayanya memang kelompok-kelompok tertentu itu akan membayar filsuf-filsuf yang keliling di kota Korintus. Untuk apa? Untuk diajak berdebat dengan filsuf yang kemudian dibayar oleh kelompok lain. Jadi lalu nanti diadu di sebuah panggung, mereka berdebat, kira-kira filsuf sewaan mana yang lebih pintar ngomong. Nah, sehingga Paulus di dalam konteks ini tertekan. Karena orang-orang Korintus bilang, Paulus memang pintar menulis, tapi dia gak pintar ngomong. Saudara, lalu apa yang terjadi di dalam budaya seperti ini? Kalau kamu mau diterima secara sosial, maka harus berpartisipasi di dalam acara-acara sosial. Mungkin zaman sekarang ibu-ibu suka arisan gitu ya. Saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Kalau wali kota Korintus itu minta sumbangan, orang-orang akan berlomba-lomba untuk menyumbang. Entah itu bangun jalanan, bangun bangunan, atau mungkin bangun trotoar. Dan setelah mereka menyumbang, di dalam bangunan-bangunan tersebut mereka akan mengukir nama mereka. Jalanan ini dipersembahkan oleh Budiman misalnya.
kalau nggak terlibat, mereka nggak akan dipandang sama masyarakat di sekitar. Nah, sehingga di dalam budaya seperti ini, jemaat Korintus pada waktu itu, mereka nggak terlalu terpandang. Apalagi di dalam masyarakat luas. Sehingga yang terjadi adalah mereka masuk ke dalam gereja, ke dalam kelompok yang lebih minoritas, dan disitulah kemudian mereka bisa dapat pengakuan dari orang-orang yang mungkin stratanya lebih minoritas lagi. Nah saudara, sehingga kita lihat di ayat yang kita baca barusan ada beberapa poin yang perlu kita dalami. Saudara, Paulus berkisah tentang jemaat di Makedonia. Saudara, jemaat di Makedonia adalah jemaat yang miskin. Secara status sosial mereka nggak dianggap. Sehingga apa? Mereka harus mendesak Paulus dan rekan-rekannya pada waktu itu. Mereka mau terlibat di dalam pelayanan, memberikan sejumlah uang mereka untuk jemaat di orang-orang Yahudi di Yerusalem. Karena orang-orang Yahudi di Yerusalem pada waktu itu mengalami kesusahan, mereka mendesak, mereka pengen get involved. Saudara, coba kita renungkan, kenapa kira-kira jemaat yang miskin ini harus mendesak supaya diizinkan untuk bisa involve? Oke? Nah sebaliknya orang-orang di Korintus pada waktu itu, Paulus kasih contoh, kamu lihat nih jemaat-jemaat di Makedonia, mereka miskin, serba kekurangan, tapi mereka memberikan apa yang ada pada mereka, bahkan melampaui batas mereka. Mau gak kamu berbagian sama seperti mereka berbagian? Saudara, apakah ada yang aneh di sini? Kita lihat misalnya di 1 Korintus 13, jemaat di Korintus itu adalah orang-orang yang suka bragging, suka menonjolkan diri. Makanya Paulus bilang, sekalipun kamu membagi-bagikan semua yang ada padamu, bahkan memberi dirimu untuk dibakar, artinya kalau kamu seolah-olah berkorban untuk orang lain, tapi sebetulnya bukan karena kasih, kamu melakukan itu cuma untuk meninggikan diri kamu, maka gak ada artinya. Saudara, di satu sisi jemaat di Korintus itu adalah orang-orang yang suka getting involved, suka berpartisipasi karena memang itu culture-nya. Tapi kenapa di bagian ini mereka gak mau berpartisipasi? Sehingga Paulus harus mendesak mereka. Jadi orang Makedonia mendesak Paulus supaya mereka diizinkan. Tapi di sisi lain Paulus harus mendesak jemaat di Korintus supaya mereka mau getting involved. Kenapa? Nah saudara, ada beberapa dugaan. Kemungkinan besar memang karena pelayanan di Yerusalem menyumbang ke orang-orang di Yerusalem itu adalah pelayanan yang gak cukup bergengsi buat mereka. Ketika aku memberi sebagian uangku untuk orang-orang di Yerusalem, jemaat-jemaat di Yerusalem, orang-orang Yahudi ini. Dan mungkin orang-orang di Korintus gak tahu tentang apa yang aku lakukan. Society aku gak tahu tentang apa yang lakukan. Pelayanan ini gak berkontribusi, gak signifikan terhadap statusku. Lalu apa yang Paulus bilang? Kamu harus melengkapi mereka di dalam kekayaan kamu. Kan kamu bilang kamu kaya dalam banyak hal. Dalam pelayanan kasih, dalam melakukan mujizat, dalam ini dan itu. Paulus seolah-olah lagi setengah menyindir. Kalau kamu bisa melakukan hal-hal yang besar, kenapa kamu gak mau get involved di dalam hal-hal yang kecil? Sehingga Paulus bilang, harusnya kelebihan kamu itu menutupi kekurangan mereka. Sama seperti kekurangan mereka menutupi, sama seperti kelebihan mereka menutupi kekurangan kamu. Saudara, di ayat 13 dan ayat ke-15, Paulus bicara tentang keseimbangan. Value yang Paulus lagi bicarain di sini adalah keseimbangan. Yang getting involved itu bukan cuma pihak-pihak tertentu doang, tapi harusnya ada keseimbangan. Saudara, ayat ini bukan bicara kalau lagi pelayanan, kita harus memberikan semua yang ada pada kita harus involve habis-habisan, enggak. Justru seringkali kadang-kadang kalau kita involve habis-habisan, space itu semuanya buat kita. Dan involvement itu semuanya kita makan. Justru yang ditekankan oleh Paulus di sini adalah keseimbangan. Sama seperti orang-orang Yahudi pada waktu dulu. Orang-orang tertentu itu memberitakan Injil. Sehingga kamu yang kafir-kafir ini bisa jadi percaya. Artinya kelebihan mereka melengkapi kekurangan kamu. Sekarang gantian. Saudara, tapi kita harus paham reality ini.
Dari ayat yang kita baca barusan, kita paham bahwa ternyata ketika kita bilang penata layanan, ketika kita bicara tentang stewardship, ternyata ada dinamika sosial yang muncul di dalam komunitas apapun, di dalam gereja. Saudara, kalau kita misalnya lihat ke belakang ke perjanjian lama, kita ngomong tentang penata layanan. Orang yang dipakai Tuhan menjadi wakilnya Tuhan untuk mengelola pelayanan. Apakah semua orang di dalam perjanjian lama itu di-involve? Bahkan kalau kita baca Alkitab kita, apakah semua orang itu di-involve? Ternyata belum tentu. Sebagian besar dari perjanjian lama itu memuat kisah tentang bapak-bapak patriark, Abraham dan keturunannya. Setelah itu nabi-nabi, hakim-hakim, raja-raja. Cuman tokoh-tokoh tertentu doang. Yang sebetulnya adalah garis keturunan orang-orang Ibrani. Apakah Alkitab di dalam perjanjian lama itu memberi ruang untuk orang-orang yang non-Ibrani? Jarang ditulis, ada tapi cuma beberapa. Apakah penata layan itu milik semua gender, let's say? Di dalam perjanjian lama kita tahu nggak lekat dari budaya patriarkal sehingga yang bisa jadi penata layan pada waktu itu hanyalah mostly majority pria. Lalu apa yang terjadi pada zaman Yesus? Pelan-pelan ada transisi. Yang jadi penata layan itu bukan cuma orang Yahudi, tapi Yesus merangkul semua golongan orang. Perempuan sekalipun, non-Yahudi sekalipun. Ada involvement, ada transisi. Dan kita tahu Yesus gak disukai karena apa? Karena ini. Karena dia membuka ruang, membuka space. Supaya banyak orang itu bisa mencicipi kerajaan Allah. Banyak orang itu bisa berjalan bersama-sama dengan dia. Lalu kita baca di dalam Korintus, surat Korintus yang barusan kita lihat. Bergeser lagi. Dulu kelompok yang dominan, yang bersuara, yang occupy the stage adalah orang-orang Yahudi. Tapi lama-kelamaan bergeser karena mereka berada di bawah penjajahan Romawi. Influence mereka makin lama makin hilang dan Injil itu mulai diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi. Puncaknya pada waktu Pentakosta Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua bangsa. Akhirnya siapa yang bisa jadi penata layan? Semua orang. Tapi rupanya jemaat Korintus yang tadinya minoritas, yang tadinya berada di pinggiran, lama-lama mereka mulai occupy the center. Dan ketika mereka berada di center, apakah mereka share the space dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang Makedonia yang dianggap miskin? Saudara, belum tentu. Nah, seringkali kita amati dinamika ini terjadi di gereja. Orang-orang yang mungkin tadinya jadi leader karena jam terbang, karena pelayanan, karena gelar mereka, karena waktu dan karena usia lama-kelamaan bergeser. Sehingga ketika kita ngomong tentang kelompok yang dominan, kelompok yang controlling, ini gak selalu bilang tentang orang-orang yang lebih senior. Karena kekayaan, ketika kita bilang tentang kekayaan yang menyempitkan ruang orang lain, kekayaan itu gak cuma bicara tentang usia dan jabatan. Kekayaan itu juga bicara tentang pendidikan. Kekayaan itu juga bicara tentang kita update atau enggak sama perkembangan zaman. Kekayaan itu juga bicara tentang koneksi, aku kenal siapa. Kekayaan itu juga bicara tentang aku anaknya siapa. Kekayaan itu juga bicara tentang pendidikan, aku lulus dari mana. Saudara, mungkin anak-anak remaja zaman sekarang gak terlalu peduli dompet kita itu banyak atau enggak, tebel atau enggak maksudnya. Saudara, yang mereka pedulikan adalah kamu relevan atau enggak. Yang mereka pedulikan adalah apakah kamu berbicara, apakah kita berbicara sama seperti mereka. Nah, kalau enggak, yang muda pun bisa menindas yang senior dan sebaliknya. Jadi di dalam kekayaan yang Tuhan limpahkan kepada kita, apakah kekayaan itu kita gunakan untuk membuka ruang atau kekayaan itu mempersempit ruang bagi orang yang berbeda? Saudara, sehingga beberapa pertanyaan yang perlu kita gumulkan pada pagi hari ini. Ketika kita bicara tentang stewardship,
Stewardship ini nggak cuma bicara tentang ayo pelayanan, ayo getting involved. Ayat ini, ayat yang kita baca mengajarkan bahwa stewardship itu selalu connected dengan masalah space, dengan masalah ruang. Siapa yang berhak mengambil bagian? Apakah ada ruang untuk semua orang? Dan beranikah kita mengakui kenyataan bahwa yang namanya hierarki sosial itu memang ada di gereja? Nggak bisa dipungkiri, saudara. Ketika saya sebagai seorang hamba Tuhan punya kesempatan untuk studi di luar, saudara, itu adalah sebuah privilege. Lalu apakah kemudian jemaat itu melihat saya bias jadinya? Ada favoritism. Saudara, we have to be honest. Bahkan di dalam sekolah minggu pun itu terjadi. Kalau kita melayani anak-anak tertentu, kita kenal orang tuanya, kita tahu dia sekolah di sekolahan tertentu atau anak-anak remaja tertentu yang punya latar belakang yang baik, saudara, ada bias. Kenapa? Karena kekayaan itu memang menentukan space kita. Lalu ketika kita bicara tentang involvement, apakah involvement itu bicara tentang oke, kalau gitu ayo kita welcome semua orang, kita melibatkan semua orang. Saudara, anak-anak muda itu suka curhat. Oh iya, aku di-involve, aku ditunjuk. Tapi sebenarnya cuma ditunjuk doang. Dalam tanda kutip dipergunakan. Jadi saudara, kita perlu hati-hati. Bahkan ketika kita, as if kita involving other people, kadang-kadang involvement itu terjadi kenapa? Kita lakukan itu untuk menjaga jarak. Involvement itu kita lakukan justru untuk menjaga jarak. Saudara, di luar, khususnya di Amerika, institusi-institusi pendidikan, termasuk sekolah-sekolah teologi, biasanya didominasi oleh kelompok tertentu. Didominasi oleh kelompok, let's say, orang kulit putih. Lalu karena isu racism itu belakangan ini, sebetulnya udah dari lama, tapi belakangan ini makin heboh, apa yang mereka lakukan? Saudara, orang-orang itu menggugat, seminari-seminari itu hanya untuk orang kulit putih. Gak membuka diri terhadap orang Asian, gak membuka diri terhadap orang kulit hitam. Lalu apa yang mereka lakukan? Saudara, sekolahan-sekolahan ini mulai aware. Dan mereka mulai merekrut faculty-faculty, dosen-dosen yang non-white. Dosen-dosen orang keturunan African American. Atau orang Asian American. Di satu sisi kita lihat, oh ini berarti keterbukaan. Ya kan? Ini berarti ada involvement. Padahal apakah benar demikian? Sebenarnya kadang-kadang untuk menutupi rasisme mereka, mereka mengundang orang untuk masuk di dalam faculty seolah-olah udah membuka pintu. Tapi ini cuma buat keeping the distance doang. Ditunjuk dan dilibatkan, tapi that's it. Untuk menyelubungi dominasi mereka. Saudara, tahun 2016, waktu itu saya belum masuk sekolah teologi, saya masih aktif di persekutuan pemuda di gereja saya, di GKI yang lain. Pada tahun itu ada konven hamba Tuhan dan majelis di satu hotel di luar Jakarta. Nah, kebetulan karena saya waktu itu melayani sebagai pengurus di Komisi Pemuda, tahun itu tahun yang khusus. Kenapa? Karena selain hamba Tuhan dan majelis, anak-anak muda juga di-involve, diundang untuk terlibat masuk ke dalam agenda percakapan pada waktu itu. Nah, saudara, saya diajak, happy nggak? Happy lah. Bolos kuliah, bolos kerja, nginep 2 malam 3 hari di hotel, makanannya enak, ya ikut-ikut aja. Saudara, apa yang terjadi ketika kita datang di sana, rupanya ada 2 ruangan. Ada main aula, lalu ada ruangan di sebelah aula. Nah, majelis dan hamba-hamba Tuhan itu, mereka ngumpul di main hall. Nah, anak-anak muda itu rupanya dipisah di satu aula yang lebih kecil di sebelah. Lalu kita mulai ngobrol-ngobrol, gimana sih pelayanan di gereja, gimana sih KP di tempat lu, apa masalahnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu apa yang terjadi? In between the breaks, dari satu sesi ke sesi yang lain, di hall utama itu banyak meja, mungkin ratusan meja, karena orang-orang itu berdiskusi di sana. Di tengah-tengah, di sela-sela antar sesi, kemudian kita dipanggil, ayo sini masuk. Buat ngapain?
buat ngangkatin meja sama bangku pindahin ke sebelah. Habis itu break, snack break. Selesai snack break, balikin lagi. Lalu anak-anak muda biasa ya, mulai ngoceh. Ini apaan sih? Katanya kita mau di-involve. Katanya pengen tahu pergumulan anak muda. Tapi sebenarnya kita cuma disuruh jadi tukang angkat. Jadi ada involvement sebetulnya. Tapi involvement seperti apa? Ada ruang sebetulnya. Tapi apakah hari itu kami anak-anak pemuda itu dikasih ruang untuk berbicara? Sebetulnya no. Dan ini adalah sesuatu yang bahaya, kenapa? Karena ketika anak-anak muda ini punya kepahitan, apa yang akan mereka lakukan ketika one day, mungkin mereka udah mulai lebih dewasa, lebih fasih berbicara, udah lulus kuliah. Apakah mereka bisa share a mutual space dengan orang-orang yang senior ini? Nah, saudara, saya harus ngomong terus terang. Memang seringkali kita sulit untuk share a mutual space. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita sulit untuk berbagi ruang? Nah, saudara, saya nggak cuma ngomong konteks pelayanan, tapi coba kita pikirkan satu tema, ruang. Stewardship ini selalu bicara tentang ruang. Saudara, bukankah kita sebagai suami istri, sebagai pasangan, kalau kita lagi konflik sama pasangan kita, seringkali kita cara menghukum mereka gimana? Kita menghukum mereka dengan mengambil ruang mereka. Misalnya, suami istri pisah ranjang. Atau kalau lagi ngambek, kita akan bilang ke pasangan kita, gak usah bawa-bawain barang, aku bisa bawa sendiri. Gak usah anterin aku, nanti aku bisa pergi sendiri. Gak usah tanya kabarku, aku bisa urus diriku sendiri. Saudara, seringkali kita ngambil ruang orang untuk melayani kita dan kita gak mau dilayani. Kenapa? Untuk keep the distance. Ini adalah bentuk hukuman kita. Saudara, bicara tentang involvement, bicara tentang ruang, apakah kita melibatkan anak kita? Let's say mereka mau kuliah atau mau sekolah di tempat tertentu. Suaranya suara siapa? Is it our voice karena kita merasa kita yang besarin, kita yang punya uang? Atau sebaliknya kadang-kadang anak-anak juga mirip. Kita merasa kita udah dewasa, apakah kita masih involve orang tua kita? Saudara, lalu apa yang harus kita lakukan? Saya percaya pelayanan Kristen itu adalah pelayanan yang seharusnya menolong kita untuk membuka ruang karena Tuhan membukakan ruang untuk kita. Saudara, mari kita sama-sama membaca ayat yang ke-9. Paulus bilang, kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Ia, oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Paulus bilang, Kristus di dalam kekayaannya rela menjadi miskin untuk memperkaya kamu di dalam kemiskinanmu. Saudara, apa maksudnya? Apa maksudnya Kristus itu menjadi miskin untuk memperkaya kita? Saudara, ketika saya membaca bagian ini, saya teringat kisah dari Injil Lukas. Kisah tentang anak yang hilang. Lukas 15. Familiar dengan kisah ini? Saudara, apa yang terjadi? Si bungsu gak mau tinggal sama papanya, gak mau tinggal sama kokonya. Dia minta harta. Dan dia melarikan diri. Lalu gak beberapa lama dia menghabiskan hartanya, dia merasa desperate, hopeless. Dia mulai keingat di rumahku lebih baik daripada keadaan aku sekarang. Aku mau kembali ke rumahku, aku akan bilang ke papaku, gak perlu mengangkat aku kembali sebagai anak. Cukup aku menjadi pegawai upahan. Dan ketika si bungsu itu kembali, dan si bapak menerima, memberi ruang untuk menerima. Saudara, siapa yang jengkel? Yang jengkel adalah si sulung.
Saudara, perlu kita pahami ayat ini sebenarnya bicara tentang orang Yahudi dan non-Yahudi. Si bungsu ini melambangkan non-Yahudi yang tersesat, orang-orang kafir. Yang pada waktu itu ingin kembali ke pelukan Bapa, ingin kembali melalui Yesus mengenal Allah yang sejati, tapi orang-orang Yahudi gak mau. Si sulung, which is orang-orang Yahudi pada waktu itu gak mau. Saudara, pada budaya waktu itu, ketika kita udah gak punya harta, kita udah gak punya warisan yang diturunin ke kita dari orang tua kita udah hambur-hamburin sampai gak ada sisa, maka emang kita udah gak bisa lagi dianggap sebagai anak. Culturally memang kamu bekerja sebagai pekerja upahan, karena warisan itu udah kamu buang. Makanya ingat kisah tentang Esau dan Yakub. Warisan itu adalah sesuatu yang penting. Blessing itu adalah sesuatu yang penting. Ketika kamu buang, ya udah that's it. Bagianmu lenyap. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Ketika si bungsu pulang, ketemu dengan si sulung. Si sulung ini masih punya hartanya enggak? Masih punya bagiannya enggak? Masih punya. Untuk mengangkat kembali si bungsu menjadi anak bapa sebenarnya bisa dengan cara apa? Si sulung itu membagikan warisannya, membagikan hartanya, membagikan blessingnya. Naikin derajat adiknya. Memperkaya kemiskinan adiknya. Tapi apa yang terjadi? Si sulung ini menggunakan kemiskinan si bungsu. Menggunakan kelemahan si bungsu untuk menjadi kaya di hadapan Bapa. Si sulung ini gak mau share a mutual space dengan si bungsu. Si sulung ini mencegah ruang, mencegah munculnya ruang di antara dia dan Bapa dan dirinya. Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita punya saudara-saudari seiman. Seharusnya kekayaan kita gunakan untuk mengangkat mereka, untuk menaungi mereka, merangkul mereka. Tapi pada kenyataannya, we always fail. We always fail. Lalu siapa si sulung? Si sulung yang kemudian membagikan bagiannya untuk kita. Saudara, kita tahu Yesus itu disebut sebagai the firstborn, si sulung. Yang menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Kenapa? Karena kita semua adalah manusia-manusia berdosa yang fail, yang udah gak punya tempat lagi sebenarnya. Tapi Yesus itu datang untuk membuka ruang. Yesus itu datang sebagai si sulung yang memberikan jalan kepada Bapa. Yesus datang sebagai si sulung yang memberikan kekayaannya, anugerahnya supaya kita diangkat kembali menjadi anak Tuhan. Sehingga ketika kita bicara tentang pelayanan, apa sih yang kita lakukan di dalam pelayanan? Melayani Tuhan. Saudara, seringkali kita kebalik. Kita yang melayani Tuhan atau kita yang dilayani oleh Tuhan? Saudara, kita pikir konsep kita pelayanan itu adalah kita me-welcome Tuhan. Sama seperti Tuhan yang datang ke Yerusalem disambut dengan daun palma. Seolah-olah kita itu make space supaya Tuhan berkarya. Tapi jangan lupa, bukan kita yang make space untuk Tuhan loh. Tuhan yang make space untuk kita. Tuhan yang merangkul kita. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus merangkul orang-orang yang sulit dirangkul. Yesus merangkul orang-orang yang tidak dirangkul oleh pemuka agama pada waktu itu. Perempuan, sundal, pemungut cukai. Yesus membuka ruang yang selama ini ditutup oleh pemimpin agama pada waktu itu. Nah saudara, apakah Yesus membuka ruang di dalam kehidupan kita? Nah saudara, ini penting karena kalau kita gak mengalami Tuhan itu membuka ruang untuk aku, supaya aku bisa datang mengenal Bapa, saudara, kita akan menjadi orang yang menutup ruang bagi orang lain. Saudara, makanya Yesus berulang kali mengajarkan, Petrus, kamu harus mengampuni orang 70 kali 7 kali. Kenapa? Karena sama seperti aku membuka ruang kepadamu, kamu harus membuka ruang untuk orang lain. Tapi
Tapi bukankah anak-anak Tuhan di sepanjang zaman jatuh bangun di dalam hal ini? Saya sering cerita tentang Paulus yang menolak Yohanes Markus. Kenapa? Tapi Paulus pun ditolak. Nah saudara, ini dinamika yang terjadi. Kita menolak yang lebih lemah, tapi yang lebih dominan menolak kita dan it's everywhere. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang membuka jalan. Tuhan yang create a space untuk kita. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, siapa sih kita bisa jadi orang Kristen? Kita seringkali take for granted. Kalau saya ingat-ingat masa lalu saya dulu nakal pas SMA, bagiin soal ujian ke teman-teman supaya satu kelas bisa nyontek. Kacau saudara. Tapi kok Tuhan mau ya make a space buat saya. Saudara, kalau kita punya dosa-dosa masa lalu yang pernah kita lakukan, kok Tuhan mau ya make a space untuk kita? Masih loh mau pakai kita, masih loh mau percayain hal-hal tertentu kepada kita. Saudara, bahkan di dalam kisah tentang Stefanus, ketika Stefanus dilemparin batu, dan kemudian Stefanus bilang, kamu mengeraskan hatimu dan kamu sebetulnya lagi menghujat Roh Kudus. Kamu menolak Roh Kudus. Apa sebenarnya artinya? Saudara, orang-orang Yahudi pada waktu itu mengeraskan hati mereka gak mau membuka ruang, gak mau graceful kepada orang-orang non-Yahudi. Dan Tuhan bilang kamu sebetulnya lagi mengeraskan hati dan menolak Roh Kudus. Kenapa? Karena seringkali di dalam kehidupan kita Tuhan itu membuka ruang di dalam diri kita. Melalui Roh Kudus itu membuka ruang supaya kita duduk sama orang-orang yang kita gak suka. Dan lewat pengalaman itu kita diperkaya. Tapi seringkali kita menolak suara Roh Kudus. Tuhan mau create a space di dalam diri kita. Tapi apakah mudah bagi kita untuk menerima space itu? Saudara, kalau kita nggak bisa menerima space yang Tuhan ingin create di dalam diri kita nggak akan bisa create a space buat orang lain. Sehingga apakah kita menggunakan kekayaan kita? Kekayaan itu sekali lagi bukan cuma materi. Kekayaan itu bicara tentang karunia, talenta, status, jabatan, privilege, kefasihan, apapun itu. Penampilan. Apakah kita menggunakan kekayaan kita untuk justru memiskinkan orang lain? Karena kita menutup ruang mereka. Saudara, sederhananya sebagai komunitas Kristen, apakah kita adalah komunitas Kristen yang space opening, yang space making? Atau apakah kita adalah orang-orang Kristen yang space taking? Saudara, Tuhan itu ingin membuka ruang demi ruang demi ruang. Dan seringkali ruang yang kita takut untuk masukin, padahal Tuhan udah buka, adalah ruang yang menyimpan kekayaan yang kita perlukan. Saudara, beberapa tahun yang lalu ketika saya masih berstatus sebagai seorang mahasiswa praktek, saya pernah praktek di sebuah gereja di mana saya seperti biasa ditugaskan buat berkhotbah. Pada suatu ketika saya berkhotbah dan selesai berkhotbah, emang kadang-kadang saya menampilkan poin-poin tertentu yang kadang-kadang too blunt. Dan ada cara pembacaan yang mungkin gak semua orang bisa relate. Saudara, saya mendapatkan surat cinta, dapat message di WhatsApp. Jadi ada sekelompok orang di gereja itu yang mempertanyakan khotbah saya. Karena saya dianggap, kok baca Alkitabnya kayak begitu sih? Boleh gak kita ketemuan buat diskusi? We feel something is not right. Gitu, kurang lebih. Saudara, saya sebagai anak mahasiswa praktek pada waktu itu kena mental, jiper. Aduh, ini gimana nih? Ya kan? Terus saya mulai ngobrol sama hamba Tuhan yang lain. Aku di WhatsApp nih, begini. Responnya adalah, itu mah udah biasa. Kita juga sering dapat kritikan. Gak usah diladenin yang kayak begitu. Saya ngobrol sama musuhnya juga ngomong, mereka gak punya hak buat approach kamu. Kalau mereka keberatan, mereka harusnya ngomongnya lewat saya. Bukan langsung ngomong di belakang ke kamu dan seolah-olah mau menyidang kamu.
Saudara, saya pun belajar teologi. Ketika saya dipertanyakan oleh orang-orang yang saya anggap ilmu teologinya gak setinggi saya, to be honest, saudara, saya look down on them. Saya merasa, apa sih ini? Kayak lu lebih pinter aja. Apalagi dengar omongan-omongan dari orang-orang, dari hamba-hamba Tuhan, saya udah malas lah ketemuin yang kayak begini. Tapi sebetulnya takut. Tuhan membukakan ruang tapi takut. Lalu apa yang terjadi ketika saya ngobrol dengan seorang jemaat dan menceritakan kisah saya bilang, aduh kayaknya malas ketemu lah, cari excuse aja. Saudara, jemaat ini kemudian bilang, wait, tunggu dulu. Kalau selama ini rohaniwan selalu gak mau memberi ruang untuk mereka, selalu mendepak mereka dan langsung melabel mereka sebagai orang-orang yang suka kritik, artinya apa? Mereka udah punya impresi tertentu tentang hamba-hamba Tuhan dan hamba-hamba Tuhan udah punya impresi tertentu tentang mereka. Kenapa kamu gak coba merangkul? Justru ketika kamu open a conversation with them dan kamu ngobrol, jangan-jangan itu bisa jadi sesuatu yang baru, pengalaman yang baru. Saya pikir-pikir, takut sih sebenarnya. Cuma saya bilang oke, let's meet up. Nah saudara, benar ternyata ketika ketemuan, mereka gak semenakutkan yang seringkali dibayangkan dan digambarkan. Ternyata mereka punya sopan santun di dalam bertanya. Nah saudara, akhirnya kita berdiskusi, kita ngobrol, dan jadi dekat. Ada mutual space. Saudara, tapi percakapan-percakapan yang sulit, ruang-ruang yang sulit, meja-meja yang kita hindari. Saudara, seringkali justru di dalam tempat-tempat seperti itulah Tuhan membukakan ruang bagi kita untuk bertumbuh dan mengalami kekayaan. Karena pengalaman-pengalaman seperti itulah yang sebetulnya bikin kita grow sebagai orang Kristen. Jadi stewardship ini bukan cuma bicara tentang komitmen aku melayani. Bukan cuma bicara tentang aku seminggu rela kasih berapa jam ke gereja. Bukan bicara tentang seberapa banyak uang yang aku bisa keluarkan. Saudara, maaf, mungkin itu superficial sebenarnya. Stewardship yang berdasarkan anugerah itu bicara tentang apakah kamu membuka ruang untuk orang lain dan sama-sama belajar untuk membuka ruang, menemukan titik temu. Bukan cuma di gereja, tapi dimanapun kita berada. Apakah kita memberi ruang untuk anak kita? Apakah kita memberi ruang untuk pasangan kita? Apakah kita memberi ruang untuk orang tua kita? Saudara, kalau Tuhan membukakan ruang untuk kita, di dalam kekayaannya, adjust sama kita, lalu mengajak kita masuk ke tahap yang berikutnya. Saudara, apakah kita akan menolak pengalaman itu? Saudara, I know it's hard, tapi kita gak pernah sendirian. Kita punya Roh Kudus, dan kita punya saudara-saudari seiman yang mau masuk ke dalam ruangan yang sulit itu. Saudara, pertanyaannya adalah, maukah kita memandang pelayanan lebih dari sekedar komitmen, lebih dari sekedar submission? Tapi pelayanan itu adalah wadah di mana kita membuka ruang untuk sesama kita. Sama seperti Kristus membuka ruang untuk kita. Berulang-ulang kali kita gagal, dia mengampuni, memberi ruang lagi. Apakah pelayanan kita adalah pelayanan yang dilandaskan oleh grace? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang kami boleh renungan pada pagi hari ini. Tuhan, Kau terus membuka ruang bagi kami. Ruang pengampunan, kesempatan, pengalaman yang baru. Tapi ampuni kami kalau seringkali kami menutup ruang untuk sesama kami. Ampuni kami kalau kami terlalu involved atau kami under-involved. Ampuni kami kalau kami cuma sekedar menunjuk dan memerintah, tapi kami nggak mau terlibat secara mendalam. Di dalam pelayanan, di dalam kehidupan keluarga kami, seringkali kami cuma mau enaknya aja. Tapi pada pagi hari ini anugerah Kristus menyambut kami.
Engkau adalah Tuhan yang membuka space untuk kami bertobat, untuk kami berubah, untuk kami diperbarui hari demi hari. Oleh karena itu pada hari ini kami tidak mau mengeraskan hati kami mau menerima undangan-Mu. Bapak Ibu sekalian, silakan mengambil waktu pribadi untuk berdoa di hadapan Tuhan. Ruang apakah yang selama ini kita tutup? Mungkin di antara kita dengan pasangan, di antara kita dengan anak kita, orang tua kita, dengan rekan pelayanan. Maukah kita membiarkan Kristus? Maukah engkau membiarkan Kristus membuka ruang di hatimu supaya kamu dapat menerima mereka dan merangkul mereka, sama seperti Kristus telah terlebih dahulu merangkul kita semua. Mari merespons di dalam doa, apapun juga yang menjadi isi hati kita. Tuhan punya ruang untuk menerima isi hati kita. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, pimpin kami, dan berikanlah kami ruang untuk bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.